Meskipun pada akhirnya kamu tidak sempurna dalam aksinya, tapi kamu harus memiliki kemauan untuk dapat melakukan itu. Nah, dan kesempurnaan di sini juga itu berkaitan dengan pengenalan akan Dia. Kita meskipun kita tidak bisa memahami hakikat Allah itu sepenuhnya, tapi kita minimal itu memiliki keinginan untuk mengenal Allah itu sepenuhnya dalam kesempurnaannya. Dan Tuhan yang akan tambah-tambahkan itu. Jadi nggak salah kalau dikatakan nanti Roh Kudus yang nuntun kamu, betul. Karena Roh Kudus yang membantu kita untuk dapat mengenali karya Allah itu. Yang jadi pertanyaan gini loh Kak, dia tuh nggak nyinggung kayak apa Roh Kudus yang bantu kita gitu, tapi enggak, dia malah bawa kita ke Petrus berapa gitu ya, 2 Petrus 5 kalau nggak salah, 2 Petrus 5 Tentang 1 Petrus 5 ya, tentang yang itu apa, jadi kasih, kamu tuh hendaklah memiliki iman, terus kebajikan gitu. Dia bawanya ke situ. Nanti katanya ketika kamu bertumbuh dengan iman, kamu akan diperkaya dengan 2 Petrus 1 Kak ayat 5. Ya, di situ dikatakan kan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Seperti itu Kak. Jadi dia tuh nggak nerangin, oh ya kamu harus minta tuntunan Roh Kudus. Ada jeda. Oh enggak, harus minta tuntunan Roh Kudus. Makanya itu yang bikin dalam tanda kutip saya bertanya-tanya, apa gereja ini tuh memang nggak sesat atau gimana gitu Kak? Iya. Ya, yang lebih tepatnya hendaklah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapa sempurna. Itu kan dia berbicara kepada murid. Nah, seorang murid itu bisa dikatakan sempurna kalau dia itu mengikuti seluruh pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Nah, maka kita pun seperti yang saya katakan di awal, semua perintah-perintah Tuhan Yesus itu harus berusaha kita ikuti agar kita menjadi sama seperti guru kita. Jadi teladan yang diberikan oleh Yesus melalui Alkitab, kita harus berusaha melakukannya. Bukan berarti kita akan sama seperti Yesus, nggak mungkin. Kita nggak mungkin bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan dengan sempurna, nggak mungkin. Tetapi kita berusaha melakukan seperti apa yang guru kita lakukan. Siapa guru kita? Ya Yesus Kristus. Nah, Yesus itu pribadi yang penuh belas kasih, penuh pengampunan, penuh kekudusan. Ya, nah kita pun harus berjuang mengarah kepada arah pemulihan itu seperti guru kita telah memberikan teladan. Itu yang disebut hendaklah kamu menjadi sempurna. Hendaklah itu berarti keinginan Tuhan. Tuhan itu mau, Tuhan itu mengkehendaki kita menjadi sempurna. Ya, tetapi bukan berarti kita bisa sempurna. Gitu. Karena Tuhan tidak mungkin menerapkan standar kesempurnaan kepada manusia yang manusia tidak bisa jangkau. Dan masalahnya adalah kebenaran bahwa tidak ada manusia yang bisa seperti Kristus. Setiap hari aja kita butuh dilayakkan oleh anugerahnya Dia. Ya, jadi setiap hari kita memang harus datang kepada Allah untuk meminta pertolongannya agar kita ditolong untuk semakin menjadi serupa dengan Dia dalam melakukan segala perintah dan kehendaknya. Itu yang disebut dengan artian hendaklah kamu jadi sempurna. Pernah baca tentang perumpamaan tentang 10 talenta? Nah, perumpamaan tentang talenta itu berbicara tentang ragam talenta yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang itu berbeda-beda. Artinya standar kesempurnaan yang Tuhan miliki terhadap setiap orang itu beda-beda. Kesempurnaan yang Tuhan inginkan dari saya dan dari kamu itu tidak sama, itu beda-beda. Tergantung kemampuanmu, tergantung talentaku, tergantung talentamu, tergantung kesempatan yang ada padamu, kesempatan yang ada padaku, dan tergantung seperti apa kita ini. Gitu. Jadi nggak sama, ya. Satu lagi Kak, kalau mereka kan bilangnya hayat gitu ya Kak, itu tuh maksudnya apa ya? Hayat itu artinya hidup. Ya jadi dia bilang pokoknya kembali ke hayat gitu kan, kalau setiap belajar tuh kayak gitu. Jadi gimana ya artinya gitu? Kembali ke hayat ya, kembali ke hidup maksudnya hayat. Ya.
Jadi hayat yang di dalam Hayat atau ayat. hayat, hayat Kak. Ya hayat itu artinya hidup. Berarti nggak salah ya Kak kalau apa sih kita belajar dari yang Alkitab dengan catatan kaki itu nggak salah ya Kak? Heeh. Apa-apa. Oke ya. Ya Kak, makasih udah dijawab pertanyaannya. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, terima kasih. Kenapa ya jaringanku ini ya nggak bermasalah? Ini dia bermasalah tuh kenapa ya? Soalnya foto profil orang itu nggak kelihatan gitu loh. Foto profil orang tuh nggak kelihatan guys. Silakan Alicia. Halo? Nggak ada ya? Oke. Bagus ya. Silakan kebenaran, selamat malam. Shalom Elia. Ya, shalom. Silakan. Mau tanya apa? Ya, akhirnya aku mau tahu dong mengenai predestinasi menurut Elia seperti apa ya? Karena saya sangat tidak setuju dengan pandangan seperti yang diutarakan oleh Pak Budi ya mengenai predestinasi itu. Iya, predestinasi itu pandangan John Calvin tentang bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu di kekekalan di dalam determinasinya. Jadi Allah itu melakukan determinasi, penentuan, penetapan atas segala sesuatu. Ada orang yang diselamatkan, ada juga orang yang tidak diselamatkan gitu. Yaitu pandangan Calvin ya, kita menghargai itu. Tapi saya tidak sepakat dengan pandangan itu. Enggak, begini Elia, maksud saya juga Calvin, tapi saya enggak berpikir seperti Pak Budi pemikirannya. Ya, karena Pak Budi itu double predestinasi. Ada yang double. Karena Pak Budi itu melupakan penjelasan Calvin di dalam predestinasi itu juga ada free will yang terbatas. Artinya bahwa apapun yang dilakukan free will manusia itu tidak akan bisa merubah kedaulatan Allah untuk rancangan keselamatan seperti itu. Walaupun dia sudah ditetapkan diselamatkan maupun dibinasakan. Misalkan yang contohnya diselamatkan, contohnya kayak Musa pada saat bayi-bayi itu dibunuh, karena Musa sudah ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan, Musa pasti selamat. Kalau untuk yang dimusnahkan contohnya seperti kayak Sodom dan Gomora kan, seperti walaupun Abraham berusaha untuk bernegosiasi terhadap sama Allah, tapi karena sudah ditetapkan untuk dimusnahkan, makanya tidak ditemukan satu orang pun yang percaya di situ, akhirnya dimusnahkan. Kan seperti itu. Nah, itu mungkin yang tidak dipahami Pak Budi. Makanya saya boleh konfirmasi langsung aja bro ke orangnya seperti apa. Dia memang pahamnya double predestinasi ya, saya nggak sepakat itu, saya nggak setuju itu. Tapi kalau dia udah seperti itu pandangannya, ya udah sebatas itu dan kita mengatakan nggak sepakat, udah itu aja. Nah, kalau Elia bagaimana? Apakah sependapat dengan saya atau gimana? Ya, saya tidak percaya Allah menetapkan segala sesuatu untuk ada yang untuk dibinasakan, diselamatkan. Tidak. Saya percaya Allah memiliki rencana yang baik untuk dunia tanpa mengesampingkan kasih-Nya dan tanpa mengesampingkan kedaulatannya. Pengetahuan Allah tidak pernah menjadi dasar penetapan untuk dia. Gitu. Dia bertindak dari dirinya sendiri dan dia bertindak dari dirinya sendiri yang adalah kasih itu. Gitu. Jadi ya saya bukan Calvinis, jadi saya banyak tidak setuju dengan beberapa poinnya Calvin secara dalam hal ini, misalnya poin-poin tulip gitu. Tapi ya saya tidak mengatakan itu sesat juga atau apa dan lain sebagainya, karena memang
saya bisa memahami Calvin melihat ini dalam sudut pandang dia yang tegas karena background dia adalah dari hukum. Jadi dia Iya, dia betul, melihat betul. Begitu dia juga melihat tentang segala masalah sesuatu keselamatan itu hanya di karena dalam. iman. Itu Iya, juga iya, nggak usah panjang, nggak usah panjang. Saya nggak setuju. pokoknya saya bilang saya tidak setuju. Tetapi kalau Anda mau ikut itu ya nggak apa-apa gitu. Karena itu pandangan Karena kan tentang saya latar belakang saya bilang Calvin itu karena saya bergereja di GPIB kan, pemahaman. Tapi saya nggak setuju banget dengan pandangan Pak Buli seperti itu, mengatakan Calvin, saya Calvin terus begini. Loh, kan dulu, Anda Calvin yang seperti apa? Maksud saya seperti itu aja. Ya, karena dalam Calvin pun ada banyak pandangan tentang itu. Ya, tapi itu ya urusan mereka lah. Kalau saya percaya bahwa Allah selalu merencanakan yang baik buat manusia, bahkan di balik kejahatan yang dilakukan itu dia memiliki maksud yang baik. Masalahnya itu ketetapan apa segala macam itu terlalu jauh kita memikirkan itu. Itu bukan urusan, menurut saya itu bukan urusan kita. Apakah Allah menetapkan si Saya ini setuju. Iya. selamat? Allah menetapkan Apakah itu bukan berarti berdasarkan takdir, karena kita nggak mengenal takdir. Mungkin itu yang tidak dipahami kali sama Pak Budi kali. iya, tanya langsung aja bro sama orangnya, jangan sama saya ya. Itu nggak sopan. Oke, ya, dia makasih mungkin atas pendapatnya. Oke. Itu aja ya. Oke. Bentar ya, saya naik satu-satu ya. Pendeta fans saya. Maksudnya? Maria M. Silakan ya nih, selamat malam. Halo, malam. Ya silakan, ada yang mau tanya. Ini saya mau tanya sedikit. Ya, di apa? Apakah Yesus itu apa? Dia datang untuk bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi ya kenapa di ayat berapa itu Paulus bilang Yesus itu hukum Taurat dibatalkan oleh Yesus gitu. Lalu yang mau tanya Jadi apa? maksudnya saya ditanyakan di sini, apakah hukum Taurat itu masih berlaku kepada kita? Apa hukum Taurat itu akan berakhir sampai di zaman Yesus? Apakah kita masih melaksanakan hukum Taurat itu apa tidak gitu? Apakah sudah digenapi oleh Yesus jadi kita tidak perlu melaksanakan lagi gitu? Iya. Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus, maka ketentuan Taurat itu pun dibatalkan. Jadi Rasul Paulus salah enggak? Yesus mengatakan memang bukan untuk meniadakan. Membatalkan itu tidak sama dengan meniadakan. Kan hukum Taurat itu kan adalah gambaran, pengantar, penuntun. Galatia 3 mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun sampai iman itu datang. Dan sekarang iman itu telah datang, kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi hukum Taurat itu seperti janji. Nah, Yesus sudah datang menggenapi janji itu. Maka janji itu setelah digenapi, maka diberikan janji yang baru, bukan janji yang lama. Ketika saya janji sama kamu,
nanti saya datang, nanti saya bawa, nanti kalau saya datang sama kamu, eh, tanggal 5 saya datang ke rumahmu. Nah, sebelum tanggal 5 itu, nah kalau saya nanti nggak datang-datang, saya akan kasih sesuatu gitu. Nah, ketika saya datang bukan untuk meniadakan janji itu kan, tapi untuk menggenapinya kan. Tapi ya udah sampai berlaku sampai di situ aja, janji itu nggak kemana-mana. Maka dengan saya datang menggenapi janji saya, maka dengan demikian janji itu berhenti sampai di situ. Udah nggak dipakai lagi. Nah, maka hukum Taurat itu adalah tunturan-tunturan janji kesempurnaan Mesias yang akan datang. Makanya dia dikatakan adalah penuntun. Nah, maka hukum Taurat ini disusun sedemikian rupa, itu adalah bentuk janji akan kedatangan Mesias yang akan menggenapi seluruh hukum Taurat itu. Dan Yesus datang menggenapi seluruhnya. Hukum Taurat bilang jangan makan ini, jangan makan itu, jangan makan babi, jangan makan udang, jangan makan siput, jangan makan ini. Itu janji kesempurnaan moral yang Allah berikan di dalam Taurat. Dan Yesus datang melakukan semuanya itu. Dia sunat lah, dia nggak makan babi, nggak makan udang, nggak makan lele, lakukan ini itu semua segala macam. Nah, ketika Yesus datang, dia bukan meniadakan kan, dia malah menuruti seluruh Taurat itu. Maka ketika Yesus itu datang menggenapi seluruh hukum Taurat itu, maka Taurat itu udah nggak kepake lagi. Maka dengan demikian Paulus mengatakan itu batal. Karena Yesus sudah menggenapinya. Jadi Yesus dengan Paulus apakah bertentangan? Tidak. Karena hukum Taurat itu digenapi oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Makanya ketika Yesus datang bilang apa? Kerajaan surga bukan tentang makanan dan minuman. Bukan makanan yang menajiskan orang, tapi bukan apa yang masuk ke dalam orang yang menajiskannya, tapi apa yang keluar. Itu kata Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus datang itu memberikan hukum yang baru. Apa itu? Kasihi Allah dan kasihi sesama dan kasihi musuh. Jadi esensi Taurat, bahkan orang Yahudi pun percaya nanti kalau Mesias mereka udah datang, Mesias yang mereka tunggu-tunggu sampai sekarang, nanti kalau Mesias mereka udah datang, mereka bisa makan babi. Ada itu tertulis di dalam tradisi mereka. Padahal babi itu dilarang loh dalam Torah. Tapi mereka bilang nanti dalam tafsirnya mereka ya, nanti kalau Mesias itu datang, mereka bisa makan makanan itu. Nah, inilah alasan mengapa ketika Yesus datang, nah Tuhan Yesus mengatakan apa? Bukan apa yang masuk yang menajiskanmu, tapi apa yang keluar. Jadi harus ngerti dulu Taurat itu apa esensinya. Taurat itu penuntun sampai iman itu datang. Galatia 3 ya, kita baca ya. Galatia ketiga, pasal yang ke-23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Nah, berarti kalau kita udah tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, iman itu sudah datang. Ya berarti kalau Taurat adalah penuntun, berarti kita tidak lagi di dalam Taurat. Karena yang lebih tinggi dari Taurat itu sudah diberikan oleh Yesus, yaitu kasih. Kasih Allahmu, kasih sesamamu. Gitu. Ya? Ya, oke Kak. Ya, di sini saya mau bertanya lagi Kak. Ya, jadi Taurat yang kita imani sekarang ya, mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan ya, itu kan Taurat ya Kak ya. Apakah saya ingin tahu itu yang sekarang itu yang diimani sama orang Yahudi apa enggak Kak? Itu masih berlaku sampai sekarang yang diimani orang Yahudi apa beda Kak? Ya, Taurat, kamu harus bedakan kitab Taurat dan hukum Taurat. Hukum Taurat dan ketentuan itu ada 613. Kitab Taurat itu kitab yang ditulis oleh Musa, 5 Pentateuch. Penta itu 5, makanya pentagon. Ya, itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di dalam kelima kitab ini dirangkum seluruhnya, maka ada
kurang lebih 613 hukum Taurat. Nah, itu yang digenapi Yesus. Nah, yang dipegang orang Yahudi sekarang ya orang Yahudi pegang Taurat, kitab Taurat, dan mereka punya hukum Taurat 613 itu. Sampai sekarang mereka melakukan itu. Karena apa? Karena mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Karena Mesias yang mereka mau adalah Mesias yang seperti Daud, yang akan membawa Israel berjaya di dunia. Bukan, yang mereka mau adalah Mesias yang membebaskan Israel dari perbudakan bangsa-bangsa. Sedangkan Yesus adalah Mesias dari perbudakan dosa. Gitu. Oh, oke Kak. Makasih atas penjelasannya. Oke, Nah, ya Tuhan gitu aja, berkati Kak. ya. Oke, gitu ya, kita lanjut ya. Siapa namamu Yeni dengan yang lain? Oke. Shalom, shalom. Judaisme ingin Mesias yang kayak Superman. Simple sih mereka. Mereka cuma mau Mesias seperti Daud, bapak mereka yang mengambil, yang membuat Yerusalem itu berjaya gitu loh. Itu yang mereka mau. Simpelnya sih gitu ya, orang Yudaisme. Silakan siapa ini? Siapa? Oh, sorry. Ya, shalom Kak Elia. Mau nanya aja. Mau minta Ya. tanggapan Kak Elia tentang orang-orang yang bilang iblis itu sangat berjasa bagi penyalipan Kristus. Tapi kita tahu sendiri kan bahwa Yesus disalipin, ya otomatis iblis emang dikalahkan kan. Nah, ya itu aja sih. Mau bertanya itu. Iblis berjasa pada penyalipan, jasa yang apa dulu? Nah, itu. Iblis ingin menyalibkan Yesus itu karena mereka ingin berbuat jahat dan motivasinya ingin menghancurkan Yesus. Mereka nggak suka sama Yesus. Maka ketika mereka melihat salib itu, mereka ingin menghancurkan Yesus. Motivasi iblis itu cuma satu, ingin menghancurkan Yesus. Makanya dalam Yohanes ya, saya udah jelaskan di dalam video sih, kamu denger aja. Ya, Yohanes 8 ayat yang ke-40. Namun sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, kebenaran yang kudengar dari Allah, pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu berasal dari bapakmu iblis dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Jadi iblis ini ingin menghancurkan Yesus, dan Yesus tahu iblis ini ingin menghancurkan dia. Tapi Yesus mengizinkan orang-orang jahat ini menjahati Yesus agar melalui kejahatan mereka, Yesus mengalahkan mereka. Yesus mengizinkan dirinya diperlakukan tidak adil agar melalui ketidakadilan mereka, Yesus bisa menegakkan keadilan, yaitu mengalahkan iblis, si setan itu. Iblis ini berpikir Yesus itu lemah-lemah. Makanya ada bapak gereja yang mengatakan penipu telah tertipu oleh tipuannya sendiri. Jadi iblis ini melihat, aduh Yesus ini lemah, gampang dihancurkan. Kan begitu. Makanya dikatakan dia yang mengosongkan diri datang ke dunia ini. Tetapi ternyata ketika Yesus mati, mereka kena prank keilahian. Yesus justru menginjak kepala iblis itu. Maka ketika Yesus itu berhasil menginjak iblis, maka iblis itu malu dengan rencana busuknya. Menyesal mereka dan nggak bisa diulang. Kalau mereka tahu melalui kejahatan mereka dikalahkan oleh Yesus, nggak mungkin mereka membawa Yesus untuk disalibkan. Jadi iblis melakukan rencana jahat terhadap Yesus melalui salib, tapi Allah melalui Tuhan Yesus mengizinkan dirinya diperlakukan jahat agar melalui kejahatan mereka Tuhan Yesus mengalahkan mereka. Maka yang kita terima dari salib ini adalah keselamatan, karena Yesus telah menang atas maut. Berarti karya keselamatan dari salib
itu datang dari Allah, bukan iblis. Karena iblis hanya ingin menghancurkan. Jadi karya keselamatan yang kita terima dari salib itu dari Allah. Karena pihak Allah lah yang mengubah salib itu menjadi keselamatan. Tetapi motivasi yang jahat kepada Yesus di dalam salib itu datang dari iblis. Gitu. Ya. Oke. Saya bertanya ini karena saya juga lumayan muak ya. Jadi karena saya belum terlalu jauh juga untuk mendalami Alkitab. Jadi yang saya bisa katakan kayak orang-orang yang di luar kekristenan bilang bahwa iblis itu berjasa. Ya saya cuma jawab, tapi karena Yesus yang disalibin, iblis juga kalah, udah itu. Tapi setelah Kak Elia menjawab, oke, saya udah bisa mempunyai jawaban juga untuk orang-orang yang bakal nanyain itu ke saya atau ya dimanapun lah. Kenapa mereka bilang iblis berjasa? Ya karena mereka iblis. Mereka ingin berjasa. Ya, betul. Iblis itu tidak berjasa. Iblis itu tidak berjasa dalam karya keselamatan melalui salib. Tidak berjasa. Karena kalau iblis berjasa, ya iblis nggak mau dikalahkan dong. Nah, jasa yang kita terima itu apa? Dikalahkannya iblis kan? Kalau iblis berjasa mengalahkan iblis, ya hancurlah kerajaannya. Dari salib kita menerima apa? Dikalahkannya iblis kan? Iya. Nah, kalau iblis berjasa untuk mengalahkan iblis, ya hancurlah kerajaannya berkeping-keping. Ya, betul. Gak mungkin iblis mengalahkan iblis, gak mungkin. Nah, jadi kalau mereka bilang iblis berjasa terhadap keselamatan, ya tidak. Tapi kalau mereka mengatakan iblis ingin menghancurkan Yesus melalui salib, itu benar. Tetapi kalau iblis berjasa dalam karya keselamatan, ya tidak. Gitu. Karena keselamatan itu sendiri ya dikalahkannya iblis. Dan Yesus dan iblis nggak mungkin ingin membunuh temannya sendiri. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi ya oke, lebih bisa menjawab dengan detail kayak tadi. Oke, saya sudah mengingat. Terima kasih. Oke. Ya. Kita lanjut ya. Kok nggak ada nih? Halo Yumi, selamat malam. Kok nggak ada ya? Tanpa iblis karya Bapa gagal, makanya berjasa lah. Tidak dong. Mau iblis ada atau enggak pun, ya Yesus misinya untuk kalahkan kematian. Gitu. Ya momen yang bertemu. Silakan Claudia. Halo Claudia. Halo. Ya silakan, mau tanya apa? Mau tanya malah lari. Gimana sih? Silakan Mr. Luffy. Ini kan kata-kata ya kan. Nah inilah dia ini disebutkan.
Silakan Meriko. Ya, bisa gini nggak, Kak Elia? Bisa jadi iblis juga sebenarnya tahu loh rencana Allah. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa juga. Karena memang yang bisanya cuma itu, dia kan terbatas. Tapi kalau hanya untuk mengetahui seperti itu kan, ya bukan hal yang luar biasa gitu loh. Tapi kalau dia nggak tahu hari kiamat mungkin iya ya. Tapi kalau yang seperti itu, bahwa kalau dia menyalibkan lah katakan ya, terus nanti Yesus jadi menang, rencana Allah jadi terbukti gitu atau terjadi, saya kira itu kan bukan suatu hal yang mustahil untuk diketahui oleh iblis. Tapi dia memang nggak bisa berbuat apa-apa, pasti dia tetap melakukan juga gitu loh. Sama seperti orang ya, ada yang memang orang niat jahat gitu ya. Ketika kita di sekolah lah katakan, ada orang niat jahat pada kita yang nggak suka gitu. Dia tahu kalau berbuat sesuatu yang nggak baik sama kita, tetap aja dia kalah gitu. Tapi dia tetap melakukan juga gitu loh. Walaupun kalah, tetap juga dia lakukan. Karena memang mungkin ya dia sama kita beda kan. Bisa nggak seperti itu Kak Elia? Terima kasih. Iya, seandainya dia tahu, Bu, seandainya dia tahu, kan Rasul Paulus mengatakan seandainya kamu mengenal mereka, mereka tidak mungkin menyalibkan Tuhan yang mulia. Karena mereka ditipu oleh iblis ini. Iblis ini itu enggak tahu apa-apa. Dia tuh ingin, nafsunya itu ingin membunuh aja, ingin menghancurkan aja. Itu doang keinginan dia. Dia melihat Yesus ini lemah, lapar, aduh, diasingkan, tidak disukai. Yang namanya juga iblis. Ya itu yang mau mereka lakukan terhadap Yesus. Hanya ingin menghancurkan dia. Dan ketika mereka tahu pada akhirnya ya, ternyata Yesus itu justru membunuh mereka, mengalahkan mereka melalui kuasa keilahiannya. Karena kan Yesus itu tidak menunjukkan keilahiannya di hadapan manusia. Dia tidak menunjukkan bahwa dia itu begitu sang ilahi itu. Karena apa? Karena Yesus mengosongkan dirinya. Ia tidak menganggap kesetaraannya. Jadi dia tidak mengeluarkan keilahiannya itu. Tidak. Dia kelihatan sebagai orang lemah. Dia kelihatan seperti orang biasa. Ya bermujizat aja. Sembuhkan orang ya sembuhkan orang aja. Iblis ini pun dalam kebodohan, dalam keraguan-raguan, siapa sih sebenarnya Yesus ini? Tapi ada di momen tertentu, bagi tempat-tempat lain, Yesus menunjukkan siapa dirinya. Tapi ada juga dalam momen tertentu, dia begitu lemah, menunjukkan kelemahannya. Ya karena dia memang Allah dan manusia. Dalam kodratnya. Yang dalam Ibrani dikatakan, ia imam besar kita turut juga mengalami kelemahan-kelemahan kita. Mengambil bagian sepenuhnya seperti kita. Itu yang dikatakan menulis surat Ibrani. Ya jadi memang iblis ini yang tidak tahu apa yang mau Allah kerjakan di balik rencana busuk mereka. Nah justru karena mereka tidak tahu itulah mereka penuh dengan hawa nafsu, hanya ingin membunuh. Karena pembunuhan itu karakter mereka. Ingin membinasakan aja, melakukan itu apa segala. Dan karena Yesus ini mengatakan dia datang dari Allah, orang yang menyatakan kebenaran, yang datang dari Allah, ya ingin dibinasakan terus. Karena Yesus mengatakan apa? Seorang yang mengatakan kebenaran, dan iblis itu benci kepada kebenaran. Makanya selalu ingin dibunuh. Ketika kecil, dia menggunakan Herodes untuk membinasakan dia lah, apa segala macam. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa orang-orang yang benar ini seperti nubuatan iblis ini, melihat nubuatan-nubuatan yang ada di perjanjian lama ini kok merujuk kepada anak ini, maka kita harus binasakan dia. Gitu. Jadi iblis itu ya bodoh, iblis itu tidak tahu apa-apa. Nafsunya dia hanya untuk menghancurkan, semua dia mau hancurkan. Gitu ya. Jadi mereka pikir dengan menyalibkan Yesus bisa masuk dalam kuasa mereka. Ternyata tidak. Itu Yesuslah yang menginjak-injak mereka. Dan yang mengadakan permusuhan antara
Yesus dengan iblis itu ya memang Allah sendiri. Karena permusuhannya itu karena apa? Karena kebenaran yang disampaikan Kristus, bukan yang lain-lain. Gitu. Oke, baik. Saya kira ini poin penting yang disampaikan Kak Elia. Jadi sebenarnya iblis itu bodoh sebenarnya. Ya, iblis itu bodoh. Iblis itu nggak tahu apa-apa, Pak. Iya, iya, iya. Jadi jangan menganggap iblis itu hebat gitu kan. Enggak. Itu Makanya nggak setara. kalau iblis itu menghasutmu, iblis itu mengatakan kamu ndak layak, kamu berdosa, kamu akan binasa. Kalau iblis hasut kamu begitu, kasih tahu sama dia masa depannya. Bukankah kamu yang memberontak kepada Allah lalu dibuang dari surga? Bilang aja begitu sama mereka. Pasti mereka malu. Namanya juga iblis, pendusta, dan pembunuh. Itu kerjaan mereka. Job desk-nya. Menyesatkan. Gitu ya. Oke, Elia, baik. Terima kasih banyak penjelasannya. Selamat malam, salam. Saya turun ya. Salam. Ya, Atau ya. tolong diturunkan dari sana deh. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau nggak ada yang dari tadi naik yang ini ya. Yang dari Arab. Halo, selamat malam Bang Elia. Mau tanya apa? Ya Bang, ya tidak tanya, cuma menyampaikan. Pak, berisi Pak. Di untuk- mana itu Pak? Aduh. Pindah dulu ke Pak. Saya mudah ke distract dengan suara gangguan. Saya bisa jadi emosi nanti. Kalau saya udah emosi, ini saya tutup nih live. Silakan Halo. Moka. Malam. Shalom Kak. Ya, shalom. Saya mau bertanya tentang iblis membinasakan manusia. Apakah iblis itu punya otoritas untuk membinasakan manusia atau membunuh manusia? Iya, iblis itu ingin manusia itu dibunuh. Iblis itu dalam kuasanya ingin membunuh manusia, tapi iblis itu yang nggak bisa membinasakan jiwa manusia, karena hanya Allah yang berkuasa untuk itu. Tapi yang iblis lakukan adalah membinasakan. Iblis itu ingin membinasakan manusia dengan cara apa? Dengan cara membuat manusia itu nggak nyaman mengikut Kristus. Sehingga ketika orang itu nggak nyaman ikut Yesus, maka orang ini memilih untuk keluar dari Yesus. Itu maksud iblis untuk buat binasa. Jadi dia kasih kita pencobaan, dia kasih kita ketidaknyamanan, dia hasut kita, sehingga kita menyalahkan Tuhan. Dan ketika kita menyalahkan Tuhan, kita keluar dari Tuhan. Maka itulah yang dimaksudkan iblis itu ingin kamu bersama dengan dia. Dia ingin ditemani nanti di dalam kekekalan. Dia ingin ditemani dalam kesiksaan kekal. Maka dia menghasut orang, mendirikan agama yang membuat orang tidak mau percaya kepada Yesus. Karena itu cara dia untuk membinasakan kita. Dia tidak punya kuasa untuk itu, tidak. Dia tidak punya kuasa, dia tidak punya kekuatan membinasakan, tidak. Tapi dia punya kuasa untuk menghasut orang agar orang itu ikut binasa bersama dia. Jadi dia tidak membinasakan kita, tapi dia mau kita ikut binasa sama dia. Itulah iblis. Nah, yang berkuasa membinasakan itu pada akhirnya siapa? Allah sendiri. Jadi yang iblis ini lakukan apa? Yang menghasut orang Kristen, menghasut orang percaya untuk tidak percaya sama Yesus. Agar apa? Agar orang itu juga binasa sama seperti mereka yang akan binasa. Mereka nggak mau binasa sendirian. Karena iblis tahu yang berharga bagi Allah adalah manusia, maka karena iblis tidak bisa kalahkan Allah, maka iblis berusaha merebut manusia dari Allah. Karena iblis tahu manusia itulah yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya manusia itu yang paling berharga. Dia yang paling berharga. Manusia itu yang paling berharga. Ya, jadi dalam otoritas, dalam kekuatan iblis itu tidak mampu membinasakan kita.
Tetapi iblis itu ingin kita binasa di dalam kegeraman Allah. Bagaimana cara iblis ingin kita binasa dalam kegeraman Allah? Ya dengan membuat kita tidak mau ikut Allah. Caranya bagaimana? Menyiksa kita dan menipu kita. Makanya para pengikut iblis itu menganiaya orang Kristen. Agar orang Kristen murtad. Tinggalkan Yesusmu. Iblis sedang pakai orang-orang seperti itu. Yang pakai ini, yang ininya hitam tuh. Nah. Mereka gunakan iblis manusia, iblis itu menggunakan orang-orang itu untuk begini. Tinggalkan Yesus atau mati. Nah, itu kata mereka kan. Sangkal Yesus atau mati. Nah, kalau kamu mati, kamu selamat. Tapi kalau kamu sangkal Yesus, kamu tidak mati, kamu akan ikut dia nanti di dalam kematian kekal. Karena dia nggak mau kamu jadi teman. Dia nggak mau sendirian. Dia mau kamu ikut dia. Gitu ya. Oh, jadi dia tidak bisa mencabut nyawa manusia, tapi dia menggunakan manusia untuk membunuh sesama gitu. Iya, betul. Namanya juga iblis. Iya. Orang mati itu dalam izinnya Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang menyebabkan orang mati. Tahu maksud saya? Gimana maksudnya, Kak? Bukan Tuhan yang membuat orang mati. Tapi Tuhan mengizinkan orang mati. Oh, jadi statement kalau dibilang dipanggil Allah salah dong. Sudah dipanggil Bapa balik ke surga misalnya. Ya itu tidak salah. terlalu tepat. Itu tidak terlalu tepat. Itu karena memang udah waktunya aja dia mati. Bukan dipanggil berarti, Kak. Ya dia mati karena dia memang waktunya udah mati. Dipanggil atau tidaknya itu masalahnya dia orang percaya atau tidak. Sekalipun dia orang percaya, ya nggak bisa disebut dia dipanggil. Semua orang mati di dunia ini karena dosa. Tuhan tidak pernah mematikan orang. Untuk apa kita diciptakan untuk dimatikan? Kita mati karena dosa. Dosa yang ada dalam diri kita lah yang membuat kita mati. Perpisahan dengan Allah itulah yang membuat kita mati. Nah, iblis ini ingin kita berpisah dengan dia selama-lamanya. Iblis ini nggak mau kita dipersatukan dengan Allah di dalam Yesus yang memperdamaikan. Maka iblis ini tujuannya cuma satu, hanya melawan Yesus. Pernah nggak iblis itu ajaran setan itu lawan agama lain? Mana pernah? Kenapa salib yang dibalik-balikkan nama mereka? Pernah nggak logo-logo agama lain, patung-patung dewa-dewa lain tuh dibalik-balikkan nama mereka? Nggak pernah kan? Gak pernah. Siapa yang paling dibenci? Abad ke-7 itu. Kenapa cuma kita yang diserang? Kenapa yang lain tidak diserang? Karena mereka tahu lawannya itu siapa. Nggak mungkin iblis melawan iblis. Sama dari iblis. Tapi dia selalu mengganggu sang terang. Dia selalu menganiaya orang Kristen. Dan itu aniaya itu akan semakin banyak. Kenapa cuma Yesus itu yang disebarkan hoaks? Dibilang inilah, dibilang itulah. Makanya saya bilang begini, Yesus saja sampai hari ini difitnah. Kalau sekarang kamu difitnah orang, gak apa-apa. Tuhan izinkan itu untuk membentuk kerelaanmu menerima semua yang jahat. Jadi TikTok ini ada yang lagi pinta-pinta saya. Saya tak tahu alasan dia begitu apa. Ya saya bilang aja ya gak apa-apa. Kenapa? Ya mungkin dia sedang merencanakan yang jahat terhadap saya untuk jatuhin saya. Tapi Tuhan mengizinkan itu karena Tuhan mau membentuk kerelaan hati saya diperlakukan seperti itu oleh orang-orang seperti itu. Jadi jangan heran ya, iblis itu berusaha ingin mengeluarkan kamu dari Kristus. Itu caranya dia. Cuma itu. Oke, Kak. Makasih. Saya boleh bertanya satu hal lagi nggak, Kak? Silakan. Iya, saya sering berdiskusi sama teman lah segala macam. Selalu mereka menyalahkan kalau kita kekristenan itu mengikuti ajaran Paulus. Sedangkan bukti bahwa Paulus itu benar-benar dipanggil Tuhan itu tidak jelas. Karena kan dulunya dia pembunuh atau malah membinasakan murid pengikut Yesus kan. Nah itu gimana cara jawabnya, Kak? Saya dengan data apa yang bisa saya berikan kepada mereka gitu, bahwa memang dia dipakai oleh Roh Kudus. Oke. Apa bukti
bahwa Paulus itu dipanggil oleh Tuhan, gitu ya, dengan ajaran-ajarannya lah dan segala macam. Yang pertama, pertobatan Paulus. Entah benar atau anggaplah nggak bisa diverifikasi pertemuan Yesus dengan Paulus, karena itu bentuk sekinahnya Mesias bertemu dengan dia. Tapi coba lihat cara hidup Paulus setelah katanya ketemu Yesus. Sebelum ketemu Yesus dia suka bunuh-bunuhin orang loh, sebelumnya. Tapi setelah ketemu Yesus, pernah nggak dia bunuh orang lagi? Tidak. Tidak pernah. Pernah nggak lagi dia caci orang? Tidak pernah. Pernah nggak dia lagi berbuat jahat? Tidak pernah. Artinya pertemuannya dengan Kristus itu mendatangkan dia hidup yang baru. Pertemuannya dengan Kristus itu mengubah sikapnya, mengubah hatinya. Lagi pula, ada Ananias. Paulus mengatakan dia dibutakan oleh Tuhan. Dia buta karena melihat cahaya itu. Mungkinkah Ananias juga mengarang? Tuhan bilang ke Ananias, Ananias, nanti Saulus akan datang kepadamu. Kamu harus menumpangkan tangan kepadanya agar dia disembuhkan. Mungkinkah Ananias berbohong juga kalau Paulus dianggap berbohong? Masalahnya Tuhan mendatangi Ananias duluan, baru Paulus. Setelah Paulus buta, dia pulang, dia jumpai Ananias. Dan setelah Ananias ini berdoa, kebutaan Paulus itu sembuh. Nah, apakah Ananias itu juga bohong? Tidak. Ananias ini martir loh. Lagi pula Paulus ini kok rela mati sih demi kebohongan? Dia warga negara Roma. Rela nggak dia dipenggal kepalanya? Masuk penjara. Paulus tuh orang Tarsus. Orang Tarsus tuh orang kaya raya. Orang tuanya dari Giskala. Dia muridnya Gamaliel, seorang raban. Dia sendiri rabi. Masa dia rela mengalami semua aniaya demi ikut Yesus kalau dia bohong? Mana ada orang rela mati demi kebohongan? Kamu ciptakan kebohongan, rela nggak kamu mati demi kebohongan? Tidak. Kalau Kristus tidak sungguh-sungguh menemui dia, nggak mungkin dia rela mati. Tapi karena dia melihat betapa mengagumkan Yesus Kristus mengubahkan hidupnya, maka dia bisa berubah. Dia nggak mampu loh bertobat kalau Tuhan nggak tolong. Kita pun nggak bisa bertobat kalau Tuhan nggak tolong. Masalahnya kita minta tolong nggak sama Tuhan. Lalu kemudian selain dari diri Paulus sendiri, ya, kamu tahu Petrus nggak? Tahu, murid Yesus. Petrus itu muridnya siapa? Murid Yesus. Dia pemimpin para rasul kan? Iya. Nah, apa kata Petrus tentang Paulus? 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Kalau Paulus ini ajarin yang sesat, Petrus harusnya marah kan sama Paulus. Tapi kenapa Petrus mengakui Paulus? Ya, saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus yang hidup bersama Yesus mengatakan apa? Paulus itu punya hikmat. Yang paling tahu ajaran Yesus, yang mengerti Yesus ya Petrus. Kalau Paulus ajarkan yang sesat tentang Yesus, Petrus harusnya marah dong. Kenapa Petrus malah mengatakan dia berhikmat? Paulus itu berhikmat. Lagi pula, Paulus pernah mengkritik Petrus. Petrus tidak marah. Harusnya kalau Paulus itu sesat, kalau Paulus itu merubah ajaran Yesus, ya Petrus marah dong. Soalnya Petrus pernah makan minum bersama Yesus. Tapi kenapa Petrus tidak marah? Karena dia tahu ajaran Paulus itu tidak bertentangan dengan ajaran Tuhannya yang pernah makan minum dan tidur bersama dengan dia. Justru Petrus mengakui bahwa hikmat Paulus ini benar menurut yang dikaruniakan Allah.
Jadi kalau dikatakan orang Kristen mengikuti Paulus bukan mengikuti Yesus, kamu ngarang. Kamu tahu nggak ajaran Yesus apa? Yesus ajarkan apa? Moka. Kasih Allahmu, kasih sesamamu. Paulus setelah ketemu Yesus, mengasihi Allah nggak dia? Iya. Rela mati menderita loh demi Yesus loh. Mengasihi sesama nggak dia? Dia nggak bunuh-bunuh orang lagi loh. Artinya dia mengasihi Allah dan mengasihi manusia kan? Iya. Itu yang pertama. Yesus suruh baptis. Paulus membaptis nggak? Membaptis. Perjamuan kudus. Yesus mengajarkan perjamuan kudus. Paulus dalam 1 Korintus 11 mengajarkan tata cara perjamuan kudus. Mana yang bertentangan? Iya. Masalah makanan. Paulus bilang tidak ada makanan yang menajiskan. Yesus bilang bukan apa yang masuk yang menajiskan. Bertentangan nggak? Tidak. Yesus mengatakan Bapakku dan Roh Kudus. Paulus mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bertentangan nggak? Tidak. Jadi orang-orang yang menuduh Paulus ini mengubah ajaran Yesus adalah orang-orang yang tidak mengerti siapa itu Paulus. Padahal Paulus ketika ketemu Yesus itu moralnya berubah total. Bukan seperti yang katanya Nabi setelah ketemu Tuhan bisa beristri banyak. Bisa kawin-kawin sesuka hati. Paulus enggak kawin-kawin sembarangan. Paulus setelah ketemu Tuhan semakin bermoral, semakin kudus. Bukan seperti yang katanya semakin ketemu Tuhan bisa ambil sana ambil sini. Makin banyak istri embat sana embat sini. Ingin apa lakukan enggak mungkin itu Tuhan yang benar. Iya. Ya. Jadi kalau dia mengatakan Paulus itu mengubah ajaran Yesus yang mana? Tanya aja yang mana sih? Yesus bilang, oh kan Paulus bilang enggak perlu sunat. Yesus bilang di mana Yesus bilang kamu harus sunat? Ayo. Di mana Yesus bilang kamu harus sunat? Selalu dipakai gini sih Kak, karena Yesus pun disunat, ada ayatnya kan. Oh Yesus, kalau masalah Yesus disunat, ya Yesus juga berjalan di atas air. Kenapa kamu nggak berjalan di atas air? Iya. Yesus apa juga nggak makan udang, nggak makan lele, tak boleh. Ya, lalu Paulus katanya nggak disunat. Paulus itu orang Yahudi disunat loh dia loh. Farisi dia itu, orang Benyamin, mantan Farisi. Iya. Nah, mana nih yang bener nih, ya kan? Jadi kalau mau fitnah itu ya, mau mengatakan Paulus merubah ajaran Yesus, ya kalian enggak tahu sih ajaran Paulus. Kenapa kalian udah ditanamkan kebencian lebih dulu? Benci dulu. Yang penting benci dulu. Kebenaran belakangan. Itu udah tertanam di sini kalian. Terpatri kuat di sini. Makanya orang-orang seperti itu hanya untuk menghina-hina Yesus doang kerjaannya. Iya Kak. Iya, itu ya. Dan makasih Kak. Paulus, ingat, Paulus itu lebih unggul daripada yang mereka sebut nabi. Jauh, pinter, berwawasan, bermoral, beradab, beretitude setelah ketemu Yesus. Artinya apa? Pertemuan yang sejati dengan Yesus mengubah hidup manusia. Bukan semakin rusak. Bisa ambil sana, ambil sini, comot sana, comot si anak-anak yang dilapaskan. Tak bisa. Ya? Oke Kak. Makasih banyak Kak. Ya, Tuhan berkati ya. Gitu ya. Jadi kalau kalian mulai kepanasan iblis di bawah nih. Maksud lu apa? Ya kan? Maksud lu apa bilang gitu? Kenapa? Merasa. Ya urusanmu kalau kau merasa. Tinggalkan ajaranmu itu. Yang rusak itu. Datang kepada Kristus yang memberi keselamatan. Yang membawa kamu kepada kasihilah Allahmu. Kasihilah sesamamu. Kasihilah musuhmu. Bukan bunuhlah orang-orang kafir.
sakitilah orang-orang kafir. Bukan begitu, bukan. Yesus bilang apa? Kasihi musuhmu. Kami aja orang Kristen yang gak sempurna mengikuti Yesus. Kami ini gak sempurna ikut dia, tapi perintah dia itu teramat sempurna. Ya. Bunuhlah biar kau masuk surga. Kami dibunuh baru masuk surga. Bukan membunuh orang baru masuk surga. Tidak. Ya. Kita itu disakiti, bertahan dalam penderitaan, baru surga. Bukan buat orang menderita dengan alasan untuk ke surga. Kita tidak seperti itu. Ya, jadi tinggalkan ajaran iblis-iblis yang membuat kamu akan semakin terhilang daripada rahmat dan anugerah. Ya. Silakan Kristo, selamat malam. Halo? Selamat malam Kak. Ya, silakan. Tanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Aduh lupa tadi pertanyaan apa lagi. Aduh maaf Kak. Aku lupa lagi. Gimana aku ada kesempatan naik tapi lupa. Ini kau dibawa dulu. Ya, silakan Bang Jokes. Yo, Yesus Ya, adalah silakan. Allah. Itu pik ya. Yesus adalah Allah, kamu bilang. Betul, bukan Allah ya. Kami nggak kenal Allah. Ya, terserahlah. Ya, Gini, terserah. kamu bilang Yesus itu adalah Allah. Kalau memang Yesus itu Allah, kenapa pada saat dia dipaku itu teriak apa? Eli Eli lama sabaktani. Ya Tuhanku, kenapa kau meninggalkan aku? Apa mungkin dia ditinggalkan dirinya sendiri? Nah, di mana akal pikiran kita untuk mencerna itu? Coba. Ya. Kalau pikiranmu nggak sampai mencerna, jangan salahkan pikiran orang yang mampu mencerna. Jadi kalau Bapak belum mampu mencerna, jangan salahkan orang yang sanggup mencerna. Bapak harus bertanya, belajar, bukan malah songong. Gitu, ya. Jadi Bapak harusnya tanya, gimana sih penjelasannya gitu. Jangan songong. Ya, nggak masuk di akalmu, Pak. Bukan berarti nggak masuk di akal kami, karena akalmu beda dengan akal kami. Tahu, paham maksud saya? Jadi Bapak tuh tanya, jangan songong. Begini. Jadi Bapak tanya, ini saya mau lanjut ngomong. Kalau Bapak ngomong terus, saya Oh, mau turun. lanjut, silakan. Nanti kesempatan juga kan? Jadi Bapak tanya yang benar, jangan nanyanya jangan songong. Jadi kalau itu nggak masuk di akalmu, bukan berarti nggak masuk di akal orang lain. Mungkin aja akalmu terbatas, gitu. Nah, yang pertama, mengapa Yesus mengatakan Eli Eli lama sabahtani? Ya, yang pertama Yesus mengutip Mazmur 22, yaitu Ayelet Hasyakar. Di dalam Mazmur 22, Raja Daud menubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus tersalib. Raja Daud menubuatkan bahwa nanti Mesias yang akan datang itu akan berseru Eli Eli lama sabahtani ketika tangan dan kakinya dipaku. Nah, Yesus ketika tangan dan kakinya terpaku disalib, berseru Eli Eli lama sabahtani, mau memberitahu semua orang, akulah Mesias yang dimaksudkan oleh Raja Daud 1000 tahun lalu. Itu maksudnya.
Lalu kemudian Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Allah, ketika Yesus mengatakan Allah, Allah yang di sana merujuk kepada siapa? Kepada Sang Bapa. Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu firman-Nya Bapa. Jadi bedakan antara Allah Bapa dan Yesus sebagai firman Allah. Jadi ketika Yesus berkata kepada Allahku dan Allahmu, Allah di sana merujuk kepada Bapa. Tapi ketika Yesus mengatakan aku anak Allah, ya berarti dia Allah. Anak kucing ya kucing. Anak kucing mana ada kecoa. Anak Allah ya Allah. Dan Yesus menyebut dirinya anak Allah. Jadi bedakan Allah Sang Bapa dengan Yesus sebagai firman-Nya Allah. Nah, firman Allah ini dalam Alkitab disebut anak Allah. Anak Allah itu bukan berarti Allah itu beranak pinak, bukan. Anak Allah itu artinya dia itu yang keluar daripada Allah. Mana ada yang pernah ngomong seperti Yesus? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ada enggak manusia yang ada sebelum dunia ada? Gitu loh. Jadi Bapak tuh tanya rendah hati, jangan songong, jangan bawa karakter dari agamamu itu ke sini, nggak laku itu. Nah lanjut, mau tanya apa? Gini, kamu kan membuat tema Yesus adalah Allah. Lalu aku Betul. tanya, kalau memang Yesus itu Allah, Allah itu sendiri, mengapa pada saat dia dipaku, dia berucap Eli Eli lama sabaktani kan gitu. Nah, sampai situ paham kan? Yesus Jadi itu ini gini Pak, nggak penjelasan sinkron saya antara berarti tema. Bapak enggak Tunggu dulu. simak. Aduh gimana sih? Penjelasan Iya. saya berarti Bapak enggak Saya simak. mau menjelaskan. Saya mengatakan Yesus itu adalah Allah, hakikatnya Allah. Saya enggak mengatakan dia itu Allah Bapa. Jadi ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabaktani, dia sedang berseru kepada Bapanya yang adalah Allah. Dan Yesus itu firman-Nya Bapa. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah. Allah itu bukan nama. Allah itu hakikat. Jadi ketika Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkanku? Dia sedang berseru kepada Bapanya yang adalah Allah. Dan dia sendiri adalah firman-Nya Bapa itu. Nah, kalau Bapa ini Allah, maka dia yang adalah firman-Nya Bapa pastilah hakikatnya adalah Allah. Jenisnya pun Allah. Saya nggak bilang Yesus adalah Allah Bapa, bukan. Saya mengatakan Yesus adalah Allah. Allah di situ adalah hakikat Yesus itu adalah Allah. Bukan Yesus adalah Allah Bapa. Nggak nyampe atau gimana? Kurang. Oke. Yesus itu kamu bilang firman. Oke, itu narasimu. Betul, firman Allah, Bapa, betul. Firman Allah. Bukankah seluruh makhluk hidup itu firman-Nya Allah? Manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja. Seluruh Setiap makhluk firman hidup itu dari firman Allah kan. Nah, lalu seluruh kenapa makhluk hanya kamu? hidup. Nah, tunggu. Oke. Intinya bukan itu. Seluruh Poinnya makhluk hidup itu diciptakan oleh firman Allah. Dan Ya, lalu Yesus itu kenapa firman itu disematkan hanya Yesus? sendiri. Bapak ngerti nggak? Ciptaan itu, seluruh makhluk itu diciptakan oleh firman Allah. Dan Yesus itu firman Allah itu sendiri. Paham? Ya, apa bedanya sama kamu? Kamu kan firman Allah juga. Saya diciptakan oleh firman Allah. Saya bukan firman Allah. Saya Lalu Yesus? diciptakan oleh firman Allah. Yesus juga diciptakan oleh firman Allah Di mana artinya. dalilnya Yesus diciptakan oleh firman Allah? Mana? Mana? Manusia hidup bukan hanya Iya, mana sekarang. dalilnya dia diciptakan oleh firman Tapi dari Allah? setiap sekarang pertanyaannya, Yesus manusia Masalah bukan? saya tanya Bapak, Manusia ada bukan? nggak manusia? Ada nggak manusia sebelum dunia ada? Manusia ada Ada nggak sebelum manusia dunia sebelum ada. dunia ada? Mm-mm. Dunia dulu. Dunia dulu baru manusia kan? Enggak, baru Oke. malaikat. Sekarang dengar dulu, dengar. Sekarang coba jawab pertanyaan Yesus yang begini, ya.
Bapak mengatakan dunia ada dulu baru manusia ada kan? Oke, sekarang Yesus Ya. ngomong begini. Oke. Ya, bentar. Tadi dunia dulu ada baru manusia kan? Nah, sekarang aku tanya sama Bapak, kenapa Yesus ngomong begini? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia. Yohanes 17 ayat 5 ya. Ya. Bapa, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kenapa Yesus mengatakan aku ada sebelum dunia ada? Kalau dia ciptaan, mengapa dia mengatakan dia ada sebelum dunia ada? Bukan hanya itu. Yohanes 8 ayat 24. Poinnya apa dari ayat itu? Yesus mengatakan dia ada sebelum dunia ada. Bukan, Lalu- itu poinnya itu. Yohanes 8 ayat yang ke-23 dan 24. Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Manusia mana yang ngomong aku bukan dari dunia ini selain Yesus? Tadi Bapak bilang manusia ada setelah dunia ada. Manusia yang dimaksud itu dia berbentuk roh atau jasad? Ya manusia, Yesus itu kan firman Allah Pak. Kemanusiaannya Ya. baru ada 2000 tahun lalu. Makanya pahami firman Allah menjadi manusia. Berarti sejak semula Yesus ini ya firman Allah. Nah, ketika datang ke dunia dia mengambil kodrat manusia. Makanya ketika dia menjadi manusia ini, Yesus bilang, kamu dari dunia, aku bukan dari dunia. Makanya aku yang bukan dari dunia ini datang ke dunia ini menjadi manusia. Dan aku ada sebelum dunia ini ada, kata Yesus. Berarti Dia ada. kamu jangan sama-samakan dengan kamu, dengan nabi-nabi lain. Nggak ada nabi Enggak, yang mengatakan aku ada posisinya. sebelum dunia ada. Kamu baca di Baca Yohanes apa? ayat berapa itu? Di Yohanes ayat berapa itu? Apa namanya? Hidup kekal abadi, hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa kan itu, Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang Esa, dan Yesus sebagai utusan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kamu mengkultuskan Yesus sebagai Tuhan? Ya Kan makin betul, gak nyambung. Yesus itu memang utusan, tapi utusan yang berarti bukan bagaimana, Tuhan. Pak? Ya, berarti Firman bukan Tuhan, Allah ya? itu memang diutus. Yesus itu memang utusan Sang Bapa yang keluar dari diri Bapa itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Jadi memang Yesus itu utusan, tapi utusan yang bagaimana, Bapak? Dia adalah utusan yang keluar dari dalam Bapa. Makanya Yesus bilang, aku datang dan keluar dari Bapa. Sekarang, nabi mana yang pernah bilang aku keluar dari Bapa? Keluar maksudnya gimana? Keluar maksudnya gimana coba? Keluar maksudnya Ya gimana? keluar Coba. dari dalam Sang Bapa itu, Sang Bapa itu. Jadi sang Bapa itu punya kepribadian ganda. Yesus itu adalah firman-Nya Sang Bapa itu. Kan Dan sudah Yesus ayat tadi udah mengatakan, jelaskan. aku datang. Ya Tidak, memang Yesus semua- memang utusan. Iya. Yesus memang Artinya- utusan, tapi utusan yang bagaimana? Utusan yang keluar dari Bapa. Firman Yohanes Allah berapa yang itu? keluar dari Allah itu sendiri. Yohanes berapa itu? Ayat berapa? Yang kamu bilang Yesus keluar dari Bapa itu ayat berapa? Oke, ya, aku tunjukkan ya. Yohanes 8 ayat 42.
Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jadi memang Yesus utusan, tapi utusan yang keluar dari diri Allah itu sendiri, Sang Bapa itu. Coba kamu baca ayat pertamanya barusan. Ya enggak salah. Ulangi ayat pertama barusan. Ya Bang. Ulangi. Ya baca ayat aja pertama. itu ayat 42, Yohanes 8 ayat 42. Jika aku keluar. Itu ayat 42, bukan ayat pertama. Enggak, maksud Kata ulangi Yesus yang kepada barusan. mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu Jikalau akan Allah mengasihi adalah aku. Bapakmu. Jikalau Allah adalah Bapakmu itu bukan spesifik ke Yesus. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kan udah jelas tuh. Gimana? Orang sakit kau. Ya memang enggak, Yesus enggak tentang ngomong dirinya. Dia ngomong Allah adalah Bapamu, ya dia ngomong ke orang-orang, ke mereka. Yesus bilang jikalau Allah itu Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jikalau Allah itu Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dan keluar dari Bapa. Sakit kepalaku Pak, dengerin kau. Gak nyambung. Lanjutlah ya, gak nyampe. Yesus tuh firman Allah ya, betul firman Allah yang menjadi manusia. Aduh gimana sih jelasnya. Astaga. Kasihan ya, gak nyampe. Mereka percaya firman Allah jadi buku. Kita percaya firman Allah jadi manusia. Itu kan. Masa itu nggak bisa dicerna? Aduh, saya nggak bisa salahkan sih ya. Karena emang ya mungkin kemampuan orang tuh beda-beda. Tapi menurut saya udah menjelaskan dalam bahasa yang paling sederhana. Ya. Nah, dan itu nggak nyambung-nyambung, ya udahlah. Ya, lain kali aja Pak ya, belajar. Ya, jadi Yesus itu tidak sama dengan yang lain. Karena Yesuslah yang menciptakan. Dia firman Allah yang menciptakan. Ya, Allah menjadikan segala sesuatu melalui apa? Melalui firman. Dan Yesuslah firman itu sendiri. Saya ini diciptakan oleh firman. Nah, firman itu ya Yesus. Gitu loh. Oke. Dikat kalau firman tidak terima dengan baik. Ya, kadang saya kasihan gitu loh. Kadang saya berusaha menjelaskan ya. Dalam harapan saya mereka mengerti gitu. Tapi kalau udah begitu, udah agak lain, udah sulit. Ngotot-ngotot lagi, aduh udahlah. Ya, kita lanjut ya ke yang lain ya. Udah nggak tahu ngotot lagi gitu. Ya sulit. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Itu tugas kalian tuh tap-tap.